Tas kecilku melayang di udara, lalu jatuh dengan bunyi keras di aspal basah. Aku berdiri di ambang pintu dengan gaun pengantin yang masih melekat di tubuhku, menatap ibu mertua yang wajahnya merah padam penuh kebencian. "Keluar! Sekarang juga!" teriak Kusuma Dewi sambil menunjuk jalanan gelap di luar pagar. "Kau pikir aku akan biarkan anak tukang sayur tidur di kamar putraku?" Dadaku sesak. Mataku refleks mencari Arkatama, suamiku, laki-laki yang 3 jam lalu bersumpah akan melindungiku selamanya. Dia berdiri di belakang ibunya. Diam. Tatapannya kosong, seolah aku hanya bayangan yang tak layak dipertahankan. "Mas." Suaraku gemetar. "Tolong." Dia mengalihkan pandangan. Kusuma Dewi menyeringai. "Pernikahan ini aib keluarga kami. Kau dengar? Aib. Arkatama hanya terpaksa karena kau sudah hamil." "Aku tidak hamil," potongku keras. Tapi suaraku pecah. "Tapi kami sudah cek." "Kau bohong." Dia melangkah maju, mendorongku mundur keluar pagar. "Jadi sekarang, pergi, sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu." Kakiku limbung. Aku hampir terjatuh di trotoar, tapi tanganku sempat meraih pagar besi. Pintu tertutup dengan keras di depan wajahku. Gembok dikunci dari dalam. Aku menggedor pintu. "Arkatama, buka pintunya. Kita baru saja menikah." Lampu di dalam rumah padam satu persatu. Tanganku berhenti menggedor. Hujan mulai turun, membasahi gaunku yang putih, yang tadi pagi ku beli dengan uang tabungan selama 2 tahun. Aku merosot di depan pagar itu, memeluk tas kecilku yang basah kuyup. Jalanan sepi. Tidak ada angkutan umum. Tidak ada teman yang bisa kuhubungi, karena demi Arkatama, aku sudah memutuskan semua hubungan dengan teman-teman lamaku. Katanya, agar kami bisa fokus membangun keluarga baru. Keluarga baru. Aku tertawa pahit di tengah hujan. Malam pertama pernikahanku tidak berakhir di pelukan suami, tapi di trotoar dingin dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Jangan kembali. Ini demi kebaikanmu dan kebaikan kami. Arkatama." Jadi dia bahkan tidak berani mengatakan langsung. Aku matikan ponsel. Aku angkat tasku. Aku berjalan menyusuri jalan gelap itu dengan gaun pengantin yang menyeret di aspal basah, seperti bendera putih yang sudah kotor dan robek. Di ujung jalan, aku melihat halte bus. Kosong. Aku duduk di sana, memeluk tubuhku sendiri, menunggu pagi datang. Tapi pagi yang datang bukan pagi yang kuharapkan. Cahaya matahari membangunkanku dari tidur yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Tubuhku kaku. Gaun pengantinku sudah kering, tapi kusut dan kotor. Aku mengusap wajah dengan tangan gemetar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berdiri. 3 mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan halte. Jantungku berdebar keras. Aku mundur, membelakangi dinding halte. Apakah ini suruhan keluarga Arkatama? Apakah mereka mau memastikan aku benar-benar hilang? Seorang pria berjas keluar dari mobil pertama. Dia berjalan cepat ke arahku, lalu membungkuk dalam. "Nona Anjani Kusuma," katanya dengan nada hormat yang aneh. "Tuan besar sudah menunggu. Mari ikut kami." Aku terpaku. Siapa tuan besar?" "Beliau akan menjelaskan semuanya." "Mohon, Nona. Waktu sangat berharga." Namaku memang Anjani Kusuma, tapi tidak ada yang memanggilku seperti itu kecuali di dokumen resmi. Ibu angkatku selalu memanggilku Anjani saja. Kenapa orang ini tahu nama lengkapku? Saya rasa Anda salah orang. "Tidak salah, Nona." Dia mengeluarkan foto dari sakunya. Foto itu, aku. Foto saat aku masih kecil, sekitar 5 tahun. Sedang tersenyum di sebuah taman yang tidak kuingat. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu. "Dari mana Anda dapat ini?" "Dari Tuan Besar."
Beliau mencari Anda selama 23 tahun. Dunia terasa berputar. 23 tahun? Itu hampir seluruh hidupku. Pria itu membuka pintu mobil. Kami mohon. Nona, ini bukan permintaan berbahaya. Tuan besar, ayah Anda. Kata itu menghantam seperti petir. Ayah. Ibu angkatku tidak pernah menceritakan siapa ayah kandungku. Dia hanya bilang bahwa aku ditemukannya di depan pasar saat masih bayi. Aku masuk ke dalam mobil dengan kaki yang terasa berat. Interior mobil itu seperti kamar hotel, kulit lembut, wangi lavender, dan ada air mineral dingin di kompartemen samping. Aku minum dengan tergesa, baru sadar betapa hausnya aku. Mobil melaju cepat meninggalkan halte itu. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang mulai ramai. Kami tidak menuju area kumuh tempat aku biasa tinggal. Kami menuju ke arah selatan, melewati gedung-gedung tinggi dan mal mewah. Setelah 40 menit, mobil berhenti di depan sebuah mensyan megah dengan pagar tinggi berlapis keamanan. Ada air mancur besar di halaman depan, taman yang terawat sempurna, dan bangunan putih 3 lantai yang seperti istana. Pria itu membukakan pintu. Silakan. Nona. Tuan besar ada di ruang utama. Kakiku hampir tidak bisa melangkah. Siapa yang tinggal di tempat seperti ini? Dan kenapa mereka bilang aku anaknya? Pintu besar dibuka dari dalam. Seorang pria tua dengan rambut beruban berdiri di sana, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia melangkah maju. Tangannya terulur gemetar. Anjani. Lalu dia memelukku erat, menangis di bahuku seperti orang yang baru menemukan harta yang hilang bertahun-tahun. Dan aku tidak tahu harus merasakan apa. Ayah tidak pernah berhenti mencarimu, bisiknya sambil melepaskan pelukan. Air matanya membasahi wajahnya yang keriput. 23 tahun. Anjani. 23 tahun. Aku mundur selangkah. Maaf, Pak, tapi saya rasa ini kesalahan. Pradipta Kusuma. Potongnya cepat. Itu namaku. Dan kau Anjani Kusuma Pradipta, putri tunggalku. Nama itu familiar. Sangat familiar. Pradipta Kusuma. Aku pernah melihatnya di TV, di koran ekonomi yang kadang dibaca pelanggan ibu angkatku. Pengusaha konglomerat. Pemilik Kusuma Group. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Tidak mungkin, kataku pelan. Ibu angkat saya tukang sayur di pasar Minggu. Dia menyelamatkanmu. Dia menarik tanganku lembut, membawaku ke ruang tamu yang luasnya seperti 3 kali rumah ibu angkatku. Di dinding tergantung foto besar seorang wanita cantik menggendong bayi. Ini ibumu. Namanya Kinara. Dia meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung. Aku menatap foto itu. Wanita itu, matanya mirip mataku. Saat kau berusia 6 bulan, ada penculikan, lanjutnya dengan suara bergetar. Mereka mengincar kau untuk tebusan. Kami bayar, tapi mereka tidak mengembalikanmu. Selama bertahun-tahun kami cari dengan detektif swasta, polisi, bahkan paranormal. Tidak ada jejak. Dia membuka laptop di meja, menunjukkan dokumen lama. Laporan polisi. Foto ransom note. Foto bayi yang wajahnya sama dengan fotoku saat kecil. Ibu angkatmu menemukan kau di pinggir jalan dekat pasar Minggu, katanya sambil menutup laptop. Penculik mungkin panik dan membuangmu. Dia tidak tahu siapa kau. Dia hanya menyelamatkanmu. Lututku lemas. Aku duduk di sofa mewah itu, mencoba mencerna semua informasi yang datang seperti tsunami. Hidupku selama ini kebohongan? Bukan kebohongan. Tapi aku tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Karena kau menikah. Dia duduk di sampingku. Namamu terdaftar di catatan sipil kemarin. Timku langsung mengenali nama lengkapmu. Anjani Kusuma. Nama yang kami berikan padamu sebelum kau hilang. Pernikahan.
Arkatama. Semalam aku diusir seperti sampah. Dan pagi ini aku duduk di mensyahn yang bahkan tidak berani kubayangkan. Pradipta, ayahku, meraih tanganku. Kau pewaris tunggal Kusuma Group. Semua aset, semua perusahaan, semua saham, semuanya milikmu suatu hari nanti. Kepalaku pusing. Kemarin aku masih jualan sayur di pasar membantu ibu angkatku. Sekarang aku, pewaris triliun rupiah? Tapi kenapa Timu tidak langsung datang saat aku di gereja? Tanyaku. Wajahnya mengeras. Karena kami harus konfirmasi dulu. Dan kami harus investigasi calon suamimu. Nada suaranya berubah. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Investigasi apa? Dia berdiri, berjalan ke meja kerjanya, lalu kembali dengan sebuah tablet. Dia menyerahkannya padaku tanpa bicara. Di layar itu, ada rekaman CCTV. Dan yang kulihat membuat darahku membeku. Rekaman itu diambil seminggu sebelum pernikahan. Lokasi, sebuah kafe mewah di kawasan Senayan. Arkatama duduk berhadapan dengan ibunya, Kusuma Dewi. Aku menaikkan volume. Suara mereka terdengar jelas. Kau yakin dia benar-benar anak Pradipta Kusuma? Tanya Arkatama sambil mengaduk kopinya. Kusuma Dewi tersenyum tipis. 100%. Aku sudah konfirmasi dengan orang dalam di kantor catatan sipil. Anjani Kusuma itu nama yang terdaftar di arsip keluarga Pradipta sejak 23 tahun lalu. Anak hilang mereka. Tapi dia tidak tahu. Tidak. Bodohnya dia. Kusuma Dewi tertawa kecil. Dia pikir dia hanya anak tukang sayur miskin. Pas banget buat kita. Tanganku mencengkeram tablet itu sampai buku jarinya memutih. Mata tidak bisa ku berhentikan menatap layar. Jadi rencananya? Tanya Arkatama. Nikahi dia. Setelah menikah, kau otomatis punya hak sebagai suami untuk mengurus asetnya kalau dia tidak mampu. Kita tunggu beberapa bulan, buat dia tanda tangan beberapa dokumen, lalu kita singkirkan dia. Cerai atau apapun. Yang penting uangnya masuk dulu. Arkatama mengangguk pelan. Dan kalau Pradipta Kusuma tahu, dia tidak akan tahu sampai terlambat. Lagi pula, kita buang Anjani malam pertama. Biar dia pergi sendiri, merasa tidak layak, dan tidak pernah kembali. Tidak ada jejak, tidak ada hak waris. Bersih. Aku melempar tablet itu ke sofa. Nafasku memburu. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang meledak dari dalam dada. Semua kata cinta Arkatama. Semua janjinya. Semua momen indah yang kubuat dalam ingatan. Semua itu sandiwara. Rekayasa. Manipulasi licik untuk merampas sesuatu yang bahkan tidak kutahu aku miliki. Mereka tahu, bisikku dengan suara serak. Mereka tahu siapa aku sejak awal. Ayahku duduk di sampingku, menatapku dengan mata tajam. Dan mereka merencanakan semuanya. Pengusiran semalam itu bukan karena mereka benci kau. Itu karena mereka takut kau sadar siapa dirimu. Aku berdiri. Kaki yang tadi lemas sekarang terasa kuat. Amarah memberiku energi yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku bukan, tidak layak, kataku keras. Aku terlalu berharga. Makanya mereka harus menipu. Ayahku tersenyum kecil. Senyum bangga. Tepat sekali. Dan sekarang apa? Tanyaku sambil menatapnya langsung. Apa yang akan kita lakukan? Dia berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke taman luas. Keluarga mereka punya bisnis properti kecil. 30% sahamnya dipegang oleh Kusuma Group sebagai investor. Pagi ini, aku sudah instruksikan tim legal untuk mencabut seluruh investasi kami. Hanya itu. Dia menoleh, menatapku dengan tatapan dingin yang membuatku mengerti dari mana aku mewarisi kekuatan ini. Tidak, itu baru awal. Tapi keputusan selanjutnya ada di tanganmu, Anjani. Aku menatap keluar jendela,
melihat langit Jakarta yang mulai terang. Di suatu tempat di kota ini, Arkatama dan ibunya sedang bangun dengan pikiran bahwa rencana mereka berjalan sempurna. Mereka belum tahu badai apa yang akan menghantam mereka. Dan aku yang akan mengirimkan badai itu. Jam 11 pagi, ayahku mengadakan konferensi pers mendadak di lobi kantor pusat Kusuma Group. Aku berdiri di sampingnya dengan blazer hitam yang baru dibelikan asistennya. Rambut ditata rapi, wajah tanpa senyum. Saya mengumumkan bahwa putri saya, Anjani Kusuma Pradipta, telah ditemukan setelah 23 tahun, kata ayahku di depan puluhan kamera dan wartawan. Dia adalah pewaris tunggal Kusuma Group. Lampu kamera berkedip seperti petir. Wartawan berteriak mengajukan pertanyaan. Aku hanya berdiri diam, menatap lurus ke depan. Wajahku dipasang di layar besar di belakang kami. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke semua portal online. Ponselku, yang baru diberikan ayahku, mulai berdering tanpa henti. Nama, Kusuma Dewi, muncul di layar. Aku matikan panggilannya. Dia menelepon lagi. Aku matikan lagi. Lalu datang pesan darinya. Anjani, maafkan kami. Ini semua kesalahpahaman. Tolong angkat teleponku. Aku hapus pesannya tanpa membaca sampai selesai. Di ruang meeting ayahku, tim legal melaporkan hasilnya. Pencabutan investasi sudah berjalan. Pak, saham PT Arkatama Properti anjlok 40% dalam 2 jam terakhir. Bank sudah mulai menagih pinjaman mereka yang jatuh tempo minggu depan. Ayahku mengangguk. Bagus. Lanjutkan. Aku duduk di kursi besar di ujung meja, mendengarkan angka-angka yang disebutkan. Kerugian mereka dalam miliaran rupiah. Investor yang menarik dana. Proyek yang dibatalkan. Seharusnya aku merasa puas. Seharusnya aku merasa menang. Tapi dadaku tetap sesak. Nona Anjani, kata salah satu legal officer sambil menyodorkan iPad. Ini transkrip percakapan telepon antara Arkatama dan direktur bank pagi ini. Dia memohon perpanjangan waktu pembayaran. Ditolak. Aku membaca transkrip itu. Suara Arkatama dalam teks terdengar putus asa. Dia bilang keluarganya akan bangkrut. Dia bilang ini kesalahan ibunya. Bukan dia. Tanganku menegang. Bahkan sekarang pun, dia masih pengecut yang menyalahkan orang lain. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor Arkatama. Aku angkat, tapi tidak bicara. Anjani. Suaranya parau. Kumohon. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan hancurkan keluargaku. Aku mencintaimu. Kata-kata itu keluar terlalu terlambat, terlalu hambar, terlalu palsu. Kau mencintai uangku, kataku dingin. Bukan aku. Tidak, aku bersumpah. Aku tutup teleponnya. Ayahku menatapku dari seberang meja. Kau sudah yakin dengan keputusan ini? Mereka yang memulai. Jawabku. Aku hanya menyelesaikan. Tapi malam itu, saat aku sendirian di kamar mensyah yang terlalu besar dan terlalu sunyi, aku menatap gaun pengantin yang masih tergantung di lemari. Gaun yang kubeli dengan susah payah. Gaun yang seharusnya jadi simbol cinta, tapi ternyata hanya kostum dalam drama penipuan. Aku menang. Mereka hancur tanpa aku perlu mengangkat jari. Tapi kenapa rasanya tetap seperti kalah? Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul. Keluarga Arkatama terancam bangkrut. Mohon audiensi dengan Pradipta Kusuma. Esok hari, mereka akan datang ke kantor ayahku. Dan aku harus memutuskan, apakah aku akan membiarkan mereka berlutut, atau menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka datang pagi-pagi sekali, bahkan sebelum jam kerja dimulai. Kusuma Dewi, Arkatama, dan seorang pria tua yang sepertinya ayah Arkatama. Ketiganya mengenakan pakaian formal, tapi kusut dan pucat. Resepsionis menelepon ke ruangan ayahku. Tuan, keluarga Arkatama sudah tiba. Ayahku melirikku. Kau siap?
Aku mengangguk, meskipun jantungku berdebar keras. Kami turun ke ruang meeting lantai 2. Pintu dibuka. Mereka bertiga berdiri canggung di tengah ruangan besar itu, dikelilingi meja panjang dan kursi kosong. Begitu melihatku, Kusuma Dewi langsung berlutut. "Anjani, Nona Anjani," katanya dengan suara bergetar. "Mohon maafkan kami. Ini semua salah saya. Saya yang memaksa Arkatama. Dia tidak tahu apa-apa." "Ibu," potong Arkatama tajam. Lalu dia juga berlutut. "Jangan bohong lagi." Aku berdiri di depan mereka, merasakan kekuatan aneh di tubuhku. 2 hari lalu, aku yang berlutut di trotoar. Sekarang mereka yang berlutut di hadapanku. Arkatama mengangkat wajahnya. Matanya merah, bengkak. "Aku tahu aku salah. Anjani, aku tahu aku pengecut. Tapi kumohon, jangan hancurkan keluargaku. Mereka tidak pantas menderita karena kesalahanku." "Kesalahanmu?" ulangku pelan. "Atau kesalahan kalian berdua?" Kusuma Dewi menangis histeris. "Kami akan bangkrut. Proyek kami dibatalkan semua. Ban menagih utang. Karyawan kami akan kehilangan pekerjaan. Kumohon, Nona, beri kami kesempatan." "Kesempatan?" Suaraku naik. "Kalian beri aku kesempatan waktu mengusirku semalam pernikahan? Kalian beri aku kesempatan waktu merencanakan merampas hartaku." Ruangan hening. Hanya terdengar isakan Kusuma Dewi. Arkatama merangkak maju sedikit. "Maafkan aku, Anjani. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu." "Jangan." Aku mundur selangkah. "Jangan pakai kata itu." Ayahku, yang sejak tadi berdiri di sampingku, tiba-tiba bicara. "Anjani." Aku menoleh ke arahnya. "Kau boleh pilih, Nak," katanya dengan nada tenang. "Maafkan mereka, atau hancurkan mereka sepenuhnya. Keputusan di tanganmu, bukan di tanganku." Aku tertegun. Selama ini, aku pikir ayahku yang akan memutuskan. Aku pikir aku hanya perlu mengikuti keputusannya. Tapi dia menyerahkan pilihan ini padaku. Aku menatap 3 orang di depanku. Kusuma Dewi yang masih terisak. Ayah Arkatama yang bahkan tidak berani menatapku. Dan Arkatama yang menatapku dengan tatapan putus asa. Dalam benakku muncul 2 jalan. Jalan pertama, aku bisa menghancurkan mereka. Perintahkan ayahku untuk meneruskan sabotase bisnis. Buat mereka kehilangan segalanya seperti mereka hampir membuatku kehilangan segalanya. Balas dendam yang sempurna. Jalan kedua, aku bisa memaafkan. Bukan karena mereka layak, tapi karena aku tidak mau membawa kebencian ini selamanya. Tapi apakah memaafkan berarti membiarkan mereka lolos tanpa konsekuensi? "Berikan aku waktu," kataku akhirnya. 5 menit. Aku perlu berpikir. Ayahku mengangguk. "Kita tunggu di luar." Dia dan timnya keluar dari ruangan, meninggalkan aku sendirian dengan 3 orang yang 2 hari lalu menghancurkan hidupku. Arkatama menatapku. "Anjani." "Diam," kataku dingin. "Jangan bicara. Kalian sudah cukup bicara." Aku berjalan ke jendela besar, menatap kota Jakarta yang ramai di bawah. Di suatu tempat di kota ini, ibu angkatku sedang berjualan sayur, tidak tahu bahwa anaknya sekarang memegang kekuasaan untuk menghancurkan atau menyelamatkan sebuah keluarga. Dan aku harus memilih siapa aku sebenarnya. Aku berbalik dari jendela, menatap mereka bertiga yang masih berlutut di lantai marmer dingin itu. 5 menit sudah cukup untuk aku tahu siapa yang ingin aku jadi. "Aku memaafkan kalian," kataku pelan. Kusuma Dewi mengangkat wajahnya. Mata berbinar penuh harapan. "Terima kasih, Nona." "Tapi bukan karena kalian layak," potongku tajam. "Karena aku layak untuk damai." Harapan di wajahnya redup. Aku berjalan mendekati Kusuma Dewi, berjongkok di depannya hingga mata kami sejajar. "Ibu bilang aku tidak layak untuk putra ibu,"
Ingat. Dia mengangguk kecil. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, kataku dengan senyum tipis. Karena kata-kata ibu, aku akhirnya menemukan keluarga yang benar-benar mencintaiku. Keluarga yang tidak pernah membuangku, tapi mencari aku selama 23 tahun. Kusuma Dewi terisak makin keras. Aku berdiri, lalu menatap Arkatama. Kau bilang kau mencintaiku. Mungkin sebagian dari dirimu memang mencintai. Tapi cinta yang dibangun di atas kebohongan bukan cinta. Itu manipulasi. Anjani. Aku sudah selesai bicara. Aku berbalik, berjalan ke pintu. Kalian bisa pergi sekarang. Tunggu. Arkatama berdiri dengan panik. Lalu bagaimana dengan perusahaan kami? Kontrak dengan Kusuma Group. Aku berhenti di ambang pintu, tidak menoleh. Itu bukan keputusanku lagi. Itu keputusan Kusuma Group sebagai perusahaan yang punya standar etika bisnis. Pintu terbuka. Ayahku dan tim legal berdiri di luar. Aku berjalan keluar tanpa menoleh sekalipun ke belakang. Ayahku menyusulku. Kau yakin dengan keputusan ini? Aku memaafkan mereka secara pribadi, kataku sambil terus berjalan. Tapi Kusuma Group tidak bekerja dengan partner yang terbukti melakukan penipuan dan rencana kriminal. Itu keputusan bisnis, bukan dendam pribadi. Ayahku tersenyum. Senyum bangga yang membuatku tahu aku membuat pilihan yang tepat. Di belakang kami, terdengar suara Kusuma Dewi menangis histeris. Tapi aku tidak berbalik. Aku sudah memberi mereka maaf. Konsekuensi tindakan mereka bukan tanggung jawabku lagi. Aku naik ke lantai atas, ke ruangan ayahku yang besar dengan pemandangan Jakarta dari kaca jendela lebar. Ponselku berdering. Ibu angkatku. Anjani, kamu baik-baik saja? Aku lihat berita. Kamu anak Pak Pradipta. Suaranya gemetar antara bangga dan sedih. Iya, Bu. Jawabku lembut. Tapi ibu tetap ibu saya. Yang menyelamatkan saya. Yang membesarkan saya. Tidak ada yang berubah. Dia menangis di seberang telepon. Aku takut kau lupakan ibu. Tidak akan pernah. Bu. Minggu depan saya datang. Kita makan soto bareng seperti biasa. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela itu, menatap kota yang 2 hari lalu terasa begitu besar dan menakutkan. Sekarang kota itu terasa berbeda. Bukan karena aku punya uang atau kekuasaan, tapi karena aku akhirnya tahu siapa aku. Malam itu mereka usir aku seperti sampah. Pagi harinya, mereka baru sadar, sampah yang mereka buang ternyata berlian yang salah tempat. Dan berlian itu tidak butuh validasi dari siapapun untuk bersinar.